Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan materi pembahasan laporan keuangan konsolidasi perolehan perusahaan anak. Perkenalkan, saya Aprida. Saya akan membahas mengenai pengertian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan. Perusahaan anak adalah perusahaan yang manajemen dan kegiatan operasinya dikendalikan oleh induk perusahaan atau holding. Hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan disebut afiliasi. Ada beberapa cara pencatatan investasi untuk perusahaan anak. Di antaranya yang pertama lewat pembelian kas dan lewat pembelian surat-surat berharga. Yang kedua, perkiraan investasi dibebani sebesar harga pokok saham yang diperoleh. Ketiga, apabila pembayaran investasi dibayar per kas, maka pembayaran investasi tersebut didebet sebesar jumlah yang dibayar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak. Penerbitan saham perusahaan anak merupakan suatu cara perluasan operasi perusahaan anak melalui pendapatan eksternal, baik keputusan ekspansi maupun pendanaan. Tentu saja hal tersebut dikendalikan oleh perusahaan induk. Pihak manajemen perusahaan induk mungkin memutuskan untuk membangun pabrik baru untuk perusahaan anaknya. Dan untuk membiayai pembangunan tersebut, perusahaan anak menjual saham tambahan kepada perusahaan induk. Operasi perusahaan anak juga mungkin diperluas melalui penerbitan saham perusahaan anak kepada publik. Dalam kasus perusahaan anak yang dimiliki sebagian pemegang saham, minoritas dapat menggunakan hak preemptifnya untuk memperoleh saham tambahan yang diterbitkan secara profesional dengan kepemilikannya. Tentunya penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak akan mengubah persentase kepemilikan perusahaan induk dalam perusahaan anak, kecuali saham yang dijual kepada perusahaan induk lebih kecil dibanding dengan pemegang saham minoritas. Penjualan saham tambahan secara langsung kepada perusahaan induk akan meningkatkan kepemilikan perusahaan induk dan mengurangi kepemilikan pemegang saham minoritas. Penerbitan saham tambahan kepada pemegang saham minoritas atau entitas luar oleh perusahaan anak akan menurunkan presentasi kepemilikan perusahaan induk dan meningkatkan pemilikan pemegang saham minoritas. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh Febri. Transaksi saham diperoleh kembali treasury stock oleh perusahaan anak. Akuisisi saham diperoleh kembali oleh perusahaan anak mengurangi ekuitas perusahaan anak dan saham beredar perusahaan anak. Jika saham diperoleh dari pemegang saham minoritas pada nilai buku, tidak ada perubahan yang timbul pada bagian perusahaan induk atas ekuitas perusahaan anak, meskipun presentase kepemilikan perusahaan induk meningkat. Pembelian saham miliknya sendiri oleh perusahaan anak dari pemegang saham minoritas dengan harga saham di atas atau di bawah nilai buku menurunkan atau meningkatkan bagian perusahaan induk atas nilai buku perusahaan anak dan pada saat yang sama meningkatkan presentase kepemilikan perusahaan induk. Akuisisi saham treasury oleh perusahaan anak mengurangi ekuitas perusahaan anak dan saham yang beredar perusahaan anak. Jika perusahaan anak mengakuisisi saham treasury dari pemegang saham minoritas pada nilai buku, tidak ada perubahan yang terjadi pada bagian perusahaan induk atas ekuitas perusahaan anak meskipun presentase kepemilikan perusahaan induk meningkat. Pembelian saham miliknya sendiri dari pemegang saham minoritas dengan harga di atas atau di bawah nilai buku akan menurunkan atau meningkatkan bagian perusahaan induk atas nilai buku perusahaan anak, dan waktu yang sama meningkatkan presentase kepemilikan perusahaan induk. Transaksi saham treasury yang selalu sering dan tidak signifikan oleh perusahaan anak cenderung di-offset dengan pembelian dan penjualan serta tidak memerlukan penyesuaian seperti yang telah diilustrasikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Saya Rafli Ramadan ingin menjelaskan tentang dividen saham dan pemecahan saham oleh perusahaan anak.
dividen saham atau stok dividen, dan pemecahan saham atau stock split oleh perusahaan anak yang sebagian besar dimiliki tidaklah umum kecuali hak minoritas tersebut diperdagangkan secara aktif di pasar sekuritas. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan induk mengendalikan tindakan tersebut dan biasanya tidak ada manfaat yang diperoleh oleh entitas yang dikonsolidasikan atau perusahaan induk dari peningkatan jumlah saham yang beredar di perusahaan anak melalui pemecahan saham atau dividen saham. Bahkan jika suatu perusahaan anak memecah sahamnya atau menerbitkan dividen saham, pengaruh tindakan tersebut pada prosedur konsolidaritas adalah minimal. Dividen saham atau stok dividen dan pemecahan saham atau stock split oleh perusahaan anak yang dimiliki secara substansial belum begitu umum kecuali hak minoritas tersebut diperdagangkan secara aktif di pasar sekuritas. Hal ini disebabkan manajemen perusahaan induk mengendalikan tindakan tersebut dan biasanya tidak ada manfaatnya yang diperoleh oleh entitas konsolidasi atau perusahaan induk yang dikenalkan jumlah saham yang beredar milik perusahaan anak melalui pemecahan saham atau dividen saham. Akuntansi perusahaan induk dan prosedur konsolidasi tidak dipengaruhi oleh pemecahan saham perusahaan anak. Akan tetapi, dividen saham perusahaan anak akan menyebabkan perubahan kertas konsolidasi. Sekian dari saya, terima kasih.